Pertemuan Hasan al-Basri dengan sufi perempuan Rabi'ah Adawiyah merupakan kisah menarik yang syarat hikmah dan pelajaran. Kisah yang terjadi pada masa tabi'in atau generasi setelah sahabat ini juga mengungkap karomah yang dimiliki Rabi'ah Adawiyah. Seperti dikutip dari kitab Syarah Uqudul-Jain karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi. Dikisahkan ada seorang perempuan yang gemar memamerkan dandanannya di depan kaum lelaki. Kemudian ia mati. Hingga suatu malam, di antara saudaranya ada yang bermimpi melihat dirinya dihadirkan ke hadapan Allah, dengan mengenakan busana sangat tipis. Saat itu, angin bertiup menerpa busananya. Tersingkaplah busana yang dikenakannya. Kemudian Allah berpaling, tidak sudi memperhatikannya. Allah berfirman, "Bawa dia ke neraka." Sesungguhnya perempuan itu, termasuk orang yang suka memamerkan dandanannya sewaktu di dunia. Ketika suami Rabi'ah Adawiyah wafat, beberapa waktu kemudian Hasan al-Basri, ulama besar Irak yang hidup di awal kekhalifahan Umayyah, dan sahabatnya datang menghadap Rabi'ah. Mereka meminta izin diperkenankan masuk ke rumahnya. Rabi'ah pun mengenakan cadarnya, dan mengambil tempat duduk di balik tabir. Hasan al-Basri mewakili teman-temannya, mengutarakan maksud kedatangannya. Ia berkata, "Suamimu telah tiada, sekarang kau sendirian. Kalau kamu menghendaki, silakan memilih salah seorang dari kami. Mereka ini orang-orang yang ahli zuhud." Kemudian Rabi'ah Adawiyah menjawab, "Ya, aku suka saja mendapat kemuliaan ini. Namun aku hendak menguji kalian. Siapa yang paling alim atau pandai di antara kalian, itulah yang menjadi suamiku." Hasan al-Basri dan teman-temannya menyanggupi. Kemudian Rabi'ah Adawiyah bertanya, "Jawablah 4 pertanyaanku ini, kalau bisa aku siap diperistri oleh kamu." Hasan al-Basri berkata, "Silakan bertanya, kalau Allah memberi pertolongan, dan aku mampu menjawab, tentu aku jawab." "Bagaimana pendapatmu? Kalau aku mati kelak, kematianku dalam muslim husnul hatimah atau dalam keadaan kafir su'ul hatimah?" tanya Rabi'ah. Hasan al-Basri menjawab, "Yang kau tanyakan itu hal yang gaib. Bagaimana pendapatmu? Kalau nanti aku sudah dimasukkan ke dalam kubur, dan Mungkar Nakir bertanya kepadaku, apakah aku sanggup menjawab atau tidak?" tanya Rabi'ah. "Itu persoalan gaib lagi," jawab Hasan al-Basri. "Kalau seluruh manusia digiring di Mauqif Padang Mahsyar pada hari kiamat kelak, dan buku-buku catatan amal, yang dilakukan oleh malaikat hafazah beterbangan dari tempat penyimpanannya di bawah arsy. Kemudian buku-buku catatan itu diberikan kepada pemiliknya. Sebagian ada yang melalui tangan kanan saat menerima, dan sebagian lagi ada yang lewat tangan kiri dalam menerimanya. Apakah aku termasuk orang yang menerimanya dengan tangan kanan atau tangan kiri?" tanya Rabi'ah lagi. "Lagi-lagi yang kau tanyakan hal yang gaib," jawab Hasan al-Basri. Rabi'ah bertanya lagi, "Manakala pada hari kiamat, terdengar pengumuman bahwa sebagian manusia masuk surga, dan sebagian yang lain masuk neraka, apakah aku termasuk ahli surga atau ahli neraka?" "Pertanyaanmu yang ini juga termasuk persoalan yang gaib," jawab Hasan al-Basri. Kemudian Rabi'ah berkata, "Bagaimana dengan orang yang mempunyai perhatian yang kuat terhadap 4 persoalan itu? Apakah masih sempat memikirkan nikah?" Coba perhatikan kisah dialog tersebut. Betapa besar perasaan takut Rabi'ah Adawiyah terhadap persoalan itu. Kendati ia seorang solehah, namun masih diikuti perasaan takut yang luar biasa jika akhir hayatnya tidak baik. Diceritakan bahwa Rabi'ah Adawiyah itu mempunyai tingkah laku yang berubah-ubah. Suatu ketika perasaan cintanya kepada Allah begitu berat, hingga ia tidak sempat lagi berbuat yang lainnya. Pada waktu lain ia kelihatan tenang, tampak seperti tidak ada masalah. Dan lain waktu ia kelihatan sangat takut dan cemas. Suaminya pernah menceritakan, "Suatu hari aku duduk sambil menikmati makanan. Sementara ia duduk di sampingku dalam keadaan termenung lantaran dihantui peristiwa kiamat." Suaminya berkata, "Biarkan aku sendirian menikmati makanan ini." Ia menjawab, "Aku dan dirimu itu bukanlah termasuk orang yang dibuat susah dalam menyantap makanan, lantaran mengingat akhirat." Lebih lanjut Rabi'ah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya bukanlah aku mencintaimu seperti kecintaannya orang yang bersuami istri pada umumnya. Hanyalah kecintaanku padamu sebagaimana kecintaan orang yang bersahabat." Kalau Rabi'ah Adawiyah memasak makanan, ia berkata, "Majikanku, makanlah masakan itu. Karena tidak patut bagi badanku kecuali membaca tasbih saja."
Yang dimaksud majikan adalah suami dari Rabi'ah Adawiyah sendiri. Hingga suatu hari, Rabi'ah berkata pada suaminya, "Tinggalkan diriku, silakan kamu menikah lagi." Hal itu dikatakan ketika suaminya masih hidup. Maka suaminya pun menikah lagi dengan 3 perempuan. Saat itu Rabi'ah masih setia melayani keperluan suaminya, termasuk memasakkan makanan. Suatu hari Rabi'ah Adawiyah memasakkan daging untuk suaminya, ia berkata, "Tinggalkanlah diriku dengan membawa kekuatan yang baru menuju istri-istrimu yang lain." Dikisahkan bahwa, Rabi'ah Adawiyah juga mempunyai sahabat-sahabat lain dari bangsa jin, yang sanggup mendatangkan apa saja yang dikehendakinya. Wali perempuan ini, dalam kehidupannya dikenal memiliki berbagai kekeramatan hingga wafatnya. Di antara kekeramatannya adalah, ia sendiri masih terlelap tidur. Ketika pencuri itu hendak keluar dengan menjinjing barang-barang yang telah dikemasi. Mendadak pintu rumahnya hilang semua. Pencuri itu lalu duduk di samping pintu, yang dipandang semula belum lenyap. Tiba-tiba saat itu terdengar suara halus menyapanya. "Letakkan barang-barang yang kau kemasi. Keluarlah dari pintu ini." Ia pun segera meletakkan barang-barang yang telah dikemasi. Mendadak pintu itu kelihatan lagi. Begitu ia melihat pintu, maka ia segera menyambar lagi barang-barang hasil curian tadi. Tiba-tiba pintu itu hilang lagi. Seketika ia letakkan lagi barang hasil jarahannya. Pintu kelihatan lagi. Ia mengambil kembali barang hasil jarahannya. Pintu hilang lagi. Dan begitu seterusnya. Kemudian terdengar lagi suara lembut menyapa. Kalau Rabi'ah Adawiyah itu tertidur. Tetapi Allah tidak tertidur dan tidak pula terserang rasa kantuk. Maka si pencuri itu pun sadar. Barang-barang yang dikemasinya pun ditinggalkannya, lalu keluar melalui pintu tersebut. Demikian kisah Rabi'ah Adawiyah, dan dialog spiritualnya dengan ulama besar tabi'in Hasan al-Basri. Semoga Allah merahmati kita semua.